Hai, perkenalkan nama saya Rio Pratama Siri Murio dengan NIM 1203800008. Dalam video kali ini saya akan menjawab tugas 3 yang diberikan dalam mata kuliah manajemen desain. Untuk tugas ketiga, saya diberikan suatu keadaan sebagai berikut. Yang pertama, seorang investor mempercayai Anda untuk membangun sebuah bisnis sesuai dengan bidang keahlian Anda. Misalnya animasi, komik, ilustrasi, fotografi, videografi, dan lain-lain. Dan Anda dibekali modal sebesar 10 juta rupiah. Selanjutnya, Anda memiliki satu orang tenaga terampil dan 2 orang tenaga tidak terampil lulusan SMK magang yang siap untuk bekerja untuk Anda tanpa dibayar di 1 bulan pertama. Dan yang terakhir, Anda memiliki akses untuk menggunakan ruangan bebas sewa berukuran 5 x 10 meter. Dengan keadaan seperti ini, saya diberikan soal sebagai berikut. Yang pertama, jelaskan rencana Anda di 3 bulan pertama, serta uraikan setiap bulan. Baiklah, untuk rencana saya adalah sebagai berikut. Pertama, dalam urusan sewa, saya tidak memikirkannya, jadi tidak perlu mengeluarkan biaya ke dalam hal tersebut. Dan yang sekarang saya akan lakukan adalah mempekerjakan satu orang tenaga terampil tersebut untuk memulai bisnis, dan kemudian 2 tenaga yang tidak terampil tersebut saya akan tetap pekerjakan, namun juga sembari memberikan pelatihan pada mereka. Dalam bulan pertama tersebut bukan hanya memberikan pelatihan kepada tenaga yang tidak terampil tersebut, namun juga saya akan melengkapi segala keperluan yang diperlukan dalam bisnis saya. Misalnya adalah bisnis komik. Selanjutnya, pada bulan kedua, hasil latihan yang diberikan kepada 2 tenaga tidak terampil tersebut akan dapat ditunjukkan, dan kemudian saya dapat menyewa mereka tanpa takut akan kemampuan mereka pada bulan kedua. Dengan demikian, saya mendapatkan 3 orang tenaga terampil yang siap bekerja untuk bisnis saya. Dan selanjutnya pada bulan ketiga, dengan menggunakan hasil yang saya dapat di bulan pertama dan bulan kedua, saya akan berusaha melengkapi segala keperluan yang diperlukan dalam bisnis saya. Dan jika memerlukan, saya akan meningkatkan kembali bisnis saya, misalnya dalam hal distribusi ataupun dalam penambahan karyawan. Selanjutnya adalah soal yang kedua. Soal kedua terbagi atas 11 pertanyaan. Yang pertama, apa yang akan Anda lakukan agar dapat memaksimalkan seluruh sumber daya manusia, modal, dan ruangan yang Anda miliki? Oke, yang pertama, dalam hal sumber daya manusia, saya akan berusaha mencari orang-orang yang terampil dalam bidangnya dan mempekerjakan mereka dalam bidang tersebut. Dan untuk modal sendiri, mungkin saya akan merelakan modal yang besar untuk orang yang terampil tersebut, ataupun menggunakan modal yang sekecil-kecilnya agar dapat digunakan dalam sektor lainnya. Dalam ruangan sendiri, misalnya dalam kita kaji dalam keadaan yang sebelumnya, yaitu ruangan yang dengan sewa yang tidak ada, mungkin saya tidak terlalu memikirkannya. Tapi jika ruangan tersebut memang harus disewa, maka saya akan menggunakan ruangan yang cocok untuk tempat kerja saya ataupun tempat bisnis saya. Misalnya dalam pembuatan komik, saya membutuhkan ruangan yang cocok untuk tempat studio agar karyawan saya merupakan misalnya komikus dan juga asisten-asistennya dapat bekerja dengan baik dan juga dapat bekerja dengan maksimal. Pertanyaan yang kedua, apa cara yang Anda tempuh agar memiliki sumber daya manusia yang berguna dan memiliki keterampilan sehingga mendukung bisnis Anda? Hal yang mungkin saya tempuh adalah memberikan pelatihan ataupun contoh
mengenai bagian apa saja yang akan saya pekerjakan mereka dalam bisnis mereka. Mungkin saya akan menyewa suatu pelatih ataupun orang yang terampil dalam bidangnya dan mempercayakan mereka kepadanya sehingga dapat menjadi terampil seperti orang tersebut dan menjadi sumber daya manusia yang berguna dan memiliki keterampilan. Dengan hal tersebut, maka bisnis saya akan semakin berkembang. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Bagaimana cara Anda agar dapat menemukan partner atau karyawan yang baik? Biasanya karyawan ataupun partner yang baik berasal dari orang-orang yang kita percayai. Kita sendiri mempercayai mereka, dan apabila mereka mempercayai orang lain yang dapat mereka ajak untuk menjadi karyawan kita, maka sudah pasti karyawan tersebut adalah karyawan yang baik. Karyawan yang baik dan dapat dipercaya tersebut berasal dari orang yang baik dan dapat dipercaya pula. Selanjutnya adalah pertanyaan keempat. Apa strategi Anda agar minimal produk Anda dapat diketahui oleh setidaknya 10.000 orang dalam waktu 1 bulan? Baiklah, dalam hal ini saya akan berusaha mendistribusikan produk saya. Misalnya komik yang saya buat ataupun yang saya kerjakan, saya akan berusaha menyebarkan komik tersebut dengan menggunakan media iklan. Walaupun menggunakan modal saya untuk memasukkan produk saya ke dalam iklan tersebut, namun hal tersebut tidaklah sia-sia karena produk saya akan dapat dikenal oleh kalangan luas. Ya, misalnya dengan menggunakan iklan, mungkin saja saya akan mendapatkan 10.000 orang dalam waktu 1 bulan. Untuk pertanyaan kelima, apa yang Anda lakukan untuk dapat membangun rasa nyaman karyawan? Ya, dengan menggunakan modal yang saya miliki untuk menciptakan ruang lingkup yang nyaman juga bagi mereka. Juga memperbaiki perilaku saya dan menyamakannya dengan mereka sehingga mereka akan merasa nyaman dekat kita ataupun dekat saya. Untuk pertanyaan keenam, apa yang Anda lakukan untuk dapat membangun rasa hormat dari karyawan? Mungkin dengan bersikap tegas kepada mereka dan juga bersikap berwibawa di depan mereka. Dengan sikap wibawa dan juga tegas yang saya miliki terhadap mereka, maka mereka akan menganggap saya sebagai superior dan menghormati saya sebagai pemimpin dari mereka. Selanjutnya adalah pertanyaan ketujuh, yaitu apa yang Anda lakukan untuk dapat membangun sikap inisiatif karyawan? Untuk dapat membangun sikap inisiatif dari karyawan saya, mungkin saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dalam bisnis tersebut sehingga mereka mulai terbiasa dengan bagaimana cara menjalankan ataupun pekerjaan yang mereka lakukan, sehingga mereka menjadi lebih terbiasa dan melakukannya dengan tanpa disadari ataupun dengan inisiatif mereka sendiri. Selanjutnya, apa yang Anda lakukan untuk dapat membangun loyalitas karyawan kepada Anda? Mungkin untuk dapat membangun sikap loyalitas karyawan saya harus bertindak sesuai dengan kepercayaan mereka. Dengan mereka percaya kepada saya, maka mereka tidak akan berusaha untuk mengkhianati saya dan muncul rasa loyalitas bagi karyawan tersebut. Selanjutnya, apa yang Anda lakukan ketika seorang karyawan melakukan kesalahan fatal yang merugikan perusahaan, namun di sisi lain adalah karyawan yang memiliki rekam jejak yang baik? Saya akan memaafkannya dan memperlakukan hukuman kepadanya. Jika hanya dimaafkan saja, maka karyawan tersebut tidak akan merasakan efek jerah dan mungkin akan melakukan kesalahan lagi di lain waktu. Dengan memperlakukan hukuman, maka karyawan tersebut akan berusaha menjadi lebih baik. Memberhentikan karyawan yang melakukan kesalahan fatal sekali bukanlah hal yang baik menurut saya, apalagi jika dia memiliki rekam
kerja yang baik. Hal itu dapat mengurangi kinerja dalam bisnis saya. Pertanyaan ke-10. Apa yang Anda lakukan ketika seorang karyawan memiliki karakter yang buruk kepada orang lain, namun secara individu memiliki skill yang sangat menguntungkan dan dibutuhkan bagi perusahaan? Bagi saya sendiri, jika dia memiliki karakter yang dapat merugikan orang lain, maka saya akan mempekerjakan dia sendiri. Dengan demikian, dia tidak akan merasa terganggu dan orang lain juga tidak akan merasa terganggu. So, pekerjaan yang mereka lakukan pun akan jadi lebih baik. Meskipun demikian, memperlakukan karyawan tersebut bukanlah hal yang baik menurut saya. Namun, jika memang kemauan dia adalah pekerjaan sendiri, apa boleh buat? Dan yang terakhir, apakah menurut Anda ganti-ganti karyawan itu baik bagi refreshment SDM? Jika iya, jelaskan. Jika tidak, bagaimana seharusnya menurut Anda? Menurut saya, ganti-ganti karyawan tersebut bukanlah hal yang terlalu baik, namun juga mungkin dapat berdampak baik. Misalnya saja kita mengganti karyawan yang sudah lama dengan karyawan yang baru. Otomatis kita akan mengajari karyawan baru tersebut bagaimana cara bisnis kita berjalan, dan hal tersebut akan membutuhkan waktu lama, sehingga kinerja dari bisnis saya mungkin akan terhambat dikarenakan waktu yang digunakan untuk mengajar karyawan baru tersebut. Namun, jika kita tidak mengganti karyawan lama yang memiliki rekam jejak yang buruk, maka kinerja dari bisnis saya akan semakin buruk pula. Jadi menurut saya, lebih baik kita meninggalkan karyawan-karyawan yang baik ataupun memiliki rekam jejak yang baik, dan mungkin dapat mengganti karyawan dengan rekam jejak yang tidak baik ataupun yang negatif. Oke, sekian dari saya, sampai jumpa.